Resah Radio. Dari resah jadi masalah. Bingung mengeluh sama siapa? Resah Radio, solusi dari segala keluh kesah dan Masalah yang mengeluh. Perasaan yang rapuh. Halo, selamat malam Sobat Resah. Gimana nih kabarnya? Pasti Sobat Resah lagi resah ya. Sebelumnya kenalin, nama aku Rizka. Dan aku Agis yang akan nemenin kalian selama 1 jam ke depan untuk berkeluh kesah dan menemukan solusi dari segala masalah yang bikin resah. Buat Sobat Resah yang pengen ngeluh atau bingung nih pengen cerita ke siapa, bisa banget nih kirimin cerita kalian melalui DM Instagram kita di @resahradio. Kita bakalan bantu sobat resah di rumah buat jadi teman cerita plus jadi teman solusi yang bakalan kita bahas di sesi Yang pertama ada capek deh, catatan peristiwa HADE. Yang kedua ada cemas, cerita mahasiswa naas. Yang ketiga ada bingung, Bimbingan mahasiswa linglung. keempat ada curiga, Curhatan ciwi-ciwi galau. Nah, nantinya di setiap sesinya bakalan ditemani dengan podcaster yang super duper kece dan keren abis. Nah, buat sobat resah yang lagi di rumah, di luar, atau yang lagi lihat mantan jalan sama pacar barunya, selamat mendengarkan ya. Capek deh. Catatan peristiwa HADE. Halo Sobat Resah, di sesi pertama ini aku nggak sendirian loh. Di sini aku ditemani oleh Sekar sebagai partner podcast aku kali ini. Hai, kenalin nama aku Sekar. Halo Sekar, by the way kita bakalan bahas apa sih Kar di sesi pertama ini? Jadi di sesi ini kita bakalan bahas tentang capek deh. Catatan peristiwa HADE. Nah loh, ngomongin masalah-masalah yang bikin HADE, di sesi pertama ini kita bakalan bahas soal pengalaman para sobat resah nih yang katanya bikin ngelus dada banget. Nah, kebetulan kemarin tuh kita sempat buka question box dan udah banyak banget nih yang mengisi pengalaman mereka. Aku sampai bingung banget nih mau milih yang mana. Mungkin kita langsung aja kali ya bacain cerita-cerita dari sobat resah yang menurut kita unik dibahas. Let's go. Oke, di sini aku bakal bacain cerita pertama nih ya. Sering banget tugas numpuk dan pengerjaannya bikin makan waktu banget. Kadang juga selalu kena omelan ortu karena terlalu lama di depan laptop kayak orang yang lupa waktu. Waduh, gimana nih Kariska? Waduh, itu sih permasalahan mahasiswa online banget nih ya. Betul. Kalau aku sih sering banget tuh diceramain sama ibu aku kayak, emang kamu kuliah gak ada istirahatnya apa? Gak ada buat istirahat tidurnya apa? Masa di laptop mulu, depan laptop mulu? Kayak Iya. sebel banget gitu loh. Relate sih, apalagi waktu kita awal-awal tuh kan langsung online tuh jeder gitu kan. Terus langsung kita dikasih sama tugas-tugas yang tiada hentinya. Sampai dari pagi sampai malam tuh kita di depan laptop mulu ngerjain tugas. Sampai dipikir tuh kita nggak ada istirahatnya gitu. Padahal kan ya kita istirahat ya di kamar gitu kan, rebahan. Cuma ya karena momennya lagi online juga, jadi vibe-nya enaknya yaudah di kamar aja deh gitu. Betul banget nih, apalagi semester 1, 2, 3, ya 4 sih, iya sih ya. Kita Iya. kayak banyak online, terus udah kayak lagu aja online. online. Nah terus habis itu tuh kalau semester 5 ini sih ya kita ada offline-nya ya, beruntung Iya, banget tuh. alhamdulillah bisa hybrid ya, walaupun ada online tapi nggak apa-apa karena di sini kita tuh bisa ketemu sama teman-teman ya kan yang dari jauh, alhamdulillahnya. Betul banget, yang penting sih sebagai mahasiswa jangan lupa untuk istirahat paling utama ya nggak sih? Betul, jangan sampai nih kalian ngerjain tugas sampai begadang karena itu bakal ganggu banget ke kesehatan. Terus sampai besoknya itu bikin pusing kayak kan sama aja ya, kalian mau kuliah tapi pusing, nanti malah nggak masuk gitu. Betul banget. Ya, oke, nah ini kita mungkin langsung ke cerita kedua ya kak, gimana tuh? Oke, cerita kedua ini kayaknya hadiah-hadiahnya banyak nih ya. Aduh. Oke,
Hadeh-hadeh dulu nggak sih? Anyway, ini pertama kalinya aku bakalan cerita tentang pengalaman selama aku pertukaran kampus, lebih tepatnya ya mengenal orang-orang baru yang pastinya bikin, hah kok gitu sih? Sama dibanyakin sabarnya sih, karena ya kita baru mengenal mereka gitu. Jadi ini mungkin aku agak singkat aja ceritanya ya, karena dia tuh sender banyak banget ceritanya kayak mau bikin novel gitu. Oke. Oke, jadi singkat cerita ini si Sender dia tuh baru kelas offline dan mau sholat. Kebetulan dia emang lagi nggak sholat, nggak bawa alat sholat itu sebelumnya. Nah habis itu di musola tuh ada 2 orang, anggap aja si A sama si B lah ya. Nah si Sendernya ini tuh bilang ke si A gitu, meminjam mukena. Tapi si A-nya itu kayak meresponnya ya nggak merespon iya atau enggak sih, karena emang itu mukenanya si B temennya gitu. Dan ya udahlah si sendernya itu kayak tetap aja bodoh, siapa tahu nanti dipinjemin sama si A ini. Nah dan ternyata pas si sendernya ini balik ke musola, kan masih ada tuh si A dan si B. Iya. Sendernya balik ke musola, posisinya tuh kayak udah basah kuyup gitu kan sama air wudhu. Dan dia berusaha, sendernya tuh kayak berusaha minjem lagi, kayak kak boleh minjem mukenanya nggak gitu. Dan ternyata si A ini tuh kayak sinis gitu, dan dia nggak jawab boleh atau enggak, langsung nyelonong pergi aja. Itu kayak wah aku kalau jadi sender itu kesel banget sih. Apa ya namanya juga beribadah gitu ya, mau beribadah masa minjem mukena nggak boleh sih. Ya kita juga nggak bakal bawa balik tuh mukena kan, apalagi kita tuh pendatang di situ gitu loh. Betul, yang tau nggak ya bikin keselnya apa? Gimana Pas tuh? si sender itu kan sendernya tuh sebelumnya ditelepon sama temennya ya, Iya. buat balik bareng gitu. Nah sambil nunggu temannya, si sendernya itu pergi ke toilet dulu. Dan ternyata si sendernya itu ketemu si A dan si B ini lagi ngapain coba? Lagi Lagi make up. Wah. Kesel banget itu, aku juga ikut bacanya greget sih itu. Waduh, ternyata nggak terlalu buru-buru banget ya kak. Betul. Oke. Apalagi posisinya dia udah wudhu loh, udah wudhu tinggal sholat. Iya. Dan wah itu momen bikin hadeh banget sih emang. Benar. Apalagi gini sih, dia kan posisinya sebagai pertukaran mahasiswa. Dia di sana tuh pendatang kan. Dan kalau udah dapet respon yang kayak gitu langsung, waduh kok gini gitu nggak sih? Ya tapi ya namanya juga sifat orang berbeda-beda ya. Benar. Terus juga orang baru juga ya, mungkin kayak rasa empatinya atau simpatinya mungkin kurang, atau mungkin dia emang males nungguin aja kali ya. Ada kan ya Iya. orang kayak gitu. Ada. Mungkin kalau kita balik nih, kita sudut pandangnya ke si yang A sama B tadi tuh. Nah mungkin dia emang gak mau ribet kali ya, dia gak mau nungguin orang sampai dia telat gitu. Ya bisa jadi kayak gitu sih, kita gak tahu ya. Gimana pandangan dari si A dan B ini? Betul ya, pokoknya kita harus banyak bersabar aja karena sifat orang tentunya berbeda-beda. Betul. Wah. Oke, terus cerita selanjutnya ada apa sih kan? Oke, kita langsung cerita ketiga. Nih. Apaan tuh? Penasaran deh. Hmm. Lebih greget nggak dari yang tadi gitu? Kita coba ya. Oke. Rasanya gimana gitu ya? Terkadang masih heran sama kultur di kampus yang jelas-jelas berbeda banget dari kultur yang ada di SMA. Terlebih kampusnya yang di luar daerah. Agak heran gitu dan penyesuaian aja sih butuhnya. Ini pasti bakal relate banget sama mereka yang mahasiswa merantau, apalagi yang dari luar provinsi, ya Bener kan? sih, itu mungkin culture shock banget nggak sih? Iya pastinya sih, karena yang pertama bahasanya yang dipakai itu beda. Jadi mereka tuh bahasa pergaulan, bahasa akrabnya itu pasti beda banget kan. Misal di sini, misal kita di Jawa Barat gitu ya, di Karawang lah. Kita tuh biasanya kalau biar akrab gua elu gitu kan. Nah kalau aku kamu ini tuh biasanya kayak kok lu formal banget sih gitu kan. Betul. Jadi kita tuh agak bingung gimana sih biar seru tapi ya biar tetap nyambung gitu lah, biar nggak canggung gitu, gimana caranya. Iya sih, pasti itu culture shock banget. Aku juga pernah tahu ngerasain Iya. sama kayak Sekar yang bahasanya mungkin lu gua, lu gua. Itu Iya. kayak kita tuh ngikutin bahasa lu gua tuh aneh. Logat itu aneh, logat bahasa daerah kita gitu. Betul banget. Oke, mungkin kayak kalau culture shock waktu di dunia perkuliahan emang banyak gak sih? Kayak pastinya. peralihan SMA ke perkuliahan, karena emang kultur di perkuliahan tuh emang agak
berat sih ya menjadi Iya, mahasiswa ya nggak betul. sih? Terasa nggak sih? Apalagi kalau satu nih di organisasi. Kalau misal di SMA, di organisasi itu tuh kita masih nggak terlalu yang ketat-ketat banget gitu loh. Iya nggak sih? Betul. Masih ada waktu luang atau waktu buat melupakan sejenak gitu lah. Tapi kalau di kampus ini ternyata itu kita bener-bener dibutuhin profesionalnya banget. Kayak berbeda banget lah. Beda sih, mungkin ya emang berbeda banget sih ya 180 derajat dunia perkuliahan dari Betul. SMA gitu. Yang ya katanya kan emang dunia perkuliahan tuh ya agak bebas atau agak keras gitu. Tapi emang Iya. bener gak sih? Bener sih. Terus juga mungkin terakhir kali ya ini cerita Iya. dari Sender, yaitu ada Betul. satu lagi nih. Dia bahas tentang deadline tugas yang barengan sama ada tugas nih dan ditambah nugas lagi. Wah. Nah itu tuh kayak bilang ke diri sendiri, ya sabar ya Allah, kayak bersama Allah sama orang-orang yang sabar Sabar. gitu. Wah ini Wah, tuh iya bener-bener. ini relate banget sih ya bahas masalah tugas. Banget. Kayak mungkin yang lagi denger ini juga relate ya. Kayak ada satu MK ngasih tugas ini. Terus selanjutnya MK lain ngasih tugas ini. Jadi dalam 1 minggu tuh bisa ada semua MK ada tugas gitu loh. Kayak bayangin, kita ada waktu tuh cuma 1 minggu gitu kan misal. Tapi yang mesti diselesaikan tuh banyak banget, yang ibaratnya kalau mau selesai ya butuh usaha yang ekstra. Kayak mesti tidurnya lebih malam, ya nggak sih Kak? Betul banget. Ini nyambung sih ke cerita yang tadi yang lupa Iya. waktu ya, karena emang tugasnya deadline-nya bareng-bareng. Betul. Tugas 1 belum selesai datang tugas Lagi. 2. Aduh, kita nafasnya kapan sih sebenarnya tugas mulu. Iya benar. Tapi sebenarnya nih ya, salah satu solusi yang benar-benar manjur itu ya harus dikerjain. Jadi kalau baru pertama dapat tugas, misal kelompok nih ya, nah itu harus tek langsung dikerjain, langsung dibagi segala macam gitu loh. Jadi tuh benar-benar langsung ngalir semuanya satu persatu, cepat selesai gitu kan. Jadi tuh nggak numpuk di ujung gitu loh, harus dari awal harusnya. Betul, ya kuncinya nyicil-nyicil aja kali ya kalau ada Betul. waktu yang free gitu. Walaupun sedikit pun itu nggak apa-apa, yang penting harus ada progres setiap harinya. Jangan sampai tuh 1 hari tuh bolong. Tapi kalau emang mau buat refreshing ya nggak apa-apa sih, biar nggak sepaneng ya nggak sih. Betul. Aduh, gimana ya cerita-cerita kali ini? Setelah kita Iya. membaca cerita-cerita dari Sender, emang ternyata bikin ngelus dada banget sih semuanya. Iya, dan semuanya itu relate loh. Tapi yang agak wow itu yang tadi sih, yang sama A dan B. Ah itu, kesel banget sih itu. Semoga kalian, ya siapapun yang denger ini, kalau emang ada yang butuh bantuan, bilang aja. Kalau emang nggak bisa, ya udah bilang dengan baik-baik gitu ya. Buat siapapun yang denger ini, jadilah orang baik di setiap saat dan dimanapun. Oke, pastinya juga semua orang nantinya juga punya versinya masing-masing ya ceritanya. Ya mungkin kalian boleh dong nanti komen di Instagram kita ya @resahradio. Kalian bisa kirimin cerita versi kalian yang paling greget ya. Iya, dan jangan lupa buat subscribe YouTube channel kita di Resah Radio juga nih namanya. Jangan lupa buat ninggalin komentar-komentar di kolom komentar. Menurut kalian mana nih cerita yang seru, mana nih yang unik, atau kalian punya sudut pandang lain nih, menurut aku gini. Nah boleh banget tuh kalian tinggal tulis di kolom komentar. Oke, mungkin sampai sini aja untuk sesi capek deh kita. Tetap pantengin Resah Radio ya, karena akan ada sesi-sesi yang menarik selanjutnya. Pastinya, jangan kemana-mana ya guys. See you guys! Bingung mengeluh sama siapa? Resah Radio, solusi dari segala keluh kesah dan Ini masalah yang mengeruh. Oh, perasaan yang rapuh. Selamat malam Sobat Resah. Apa kabarnya malam ini? Semoga baik-baik aja ya. Senang sekali, aku Ayah Fidinia bakal nemenin Sobat Resah dalam sesi acara cemas alias cerita mahasiswa naas. Jadi di sesi kali ini aku bakal bacain curhatan-curhatan naas Sobat Resah yang udah share ceritanya lewat link Sekreto yang kita sebar. Oke, pertama aku bakal bacain 2 curhatan yang mirip-mirip nih. Katanya ditunjuk dosen terus tiap matkul, padahal gak tahu lagi bahas apa.
Wah, ini sih kayaknya kebanyakan bengong. Oke, yang kedua. Katanya, telat datang ke kelas, terpaksa dapat duduk di paling depan. Dosen lagi. Terus jadi bahan tunjuk tiap ada soal. Duh, masa kuliah itu kebalikan masa sekolah dulu ya. Dulu, sekolah tuh pengen cepet-cepet datang pagi, biar duduk paling depan. Tapi kok sekarang yang paling pagi malah paling belakang. Kira-kira kenapa ya Sobat Resah? Ada yang tahu nggak? Lanjut ya ke cerita yang kedua. Katanya Sobat Resah ngerasa stres karena salah jurusan. Bentar-bentar. Ini aku mau kasih sedikit semangat aja ya. Jadi kalau kita ngerasa salah pilih jurusan karena gak sesuai sama minat sama bakat kamu selama ini, gak apa-apa, tenang aja. Sebenarnya jurusan pas kuliah itu gak selalu berhubungan sama dengan jalan hidup kamu loh, Sobat Resah. Karena pada faktanya, banyak loh orang-orang yang lanjutin karir gak sesuai dengan jurusan kuliahnya dulu. Nah, makanya meskipun Sobat Resah merasa gak cocok sama jurusan yang sedang dijalani sekarang, tapi punya bidang lain yang diminati, kamu bisa loh jalanin keduanya. Misalnya lanjut S2 dengan jurusan yang kamu minati, atau langsung terjun saat sudah lulus nanti. Nah, gitu kira-kira Sobat Resah. Semangat selalu ya. Oke, selanjutnya ini hal naas, tapi agak bikin kita terhibur juga nih Sobat Resah. Yang pertama katanya, gembok di ruangan mana di lantai paling atas. Jancok. Waduh. Kok bisa sih Sobat Resah sampai ke gembok begitu? Jahilin temen kah? Waduh, seuzon nih. Atau emang karena lagi hektik jadi ceroboh sampai ke gembok sendiri. Lanjut ya, yang kedua, katanya kampus padahal libur. Aduh, ini sih antara masih ngigo atau emang lagi lupa hari aja kali ya. Ada aja nih Sobat Resah. Ketiga, ini sih gak kalah epic dari yang tadi. Katanya begitu bangun buru-buru mandi mau ngampus. Pas nyampe kampus kok sepi. Ternyata lebih awal 1 jam, masih jam 6 pagi. Ya bener, jadi mau ngampus atau mau piket nih kira-kira. Ternyata emang hari sial gak ada di kalender ya Sobat Resah. Oke, selanjutnya ini hal naas yang pernah dialami Sobat Resah. Katanya PDKT sama teman sekelas. Nah, coba-coba tahu, jadinya awkward banget. Ada yang sama ngalamin kayak gini gak Sobat Resah? Kalau aku pribadi sih bukan PDKT-an sih ya, tapi teman sekolahku dulu pernah tuh ketahuan suka sama aku. Nah, pas aku tahu, jadi kayak ilfil gitu loh. Akhirnya aku pun menjauh, karena selain gak ada rasa juga kita ya tiba-tiba ilfil. Jadi gak pingin lihat dia ada. Kayak mikir, kenapa sih dia suka sama kita? Gitu loh. Padahal kita kan baik itu sama semua orang, gak beda-bedain. Dan sampai sekarang aku bisa dibilang udah kayak temenan sama dia. Karena itu tadi. Sumpah, tapi emang kalau urusan perasaan sama teman sekelas tuh fair banget, serba salah juga. Kalau diungkapin bisa punya pasangan rasa teman, tapi bisa juga kehilangan teman. Sedih banget nih. Anyway guys, pacarku sekarang teman sekelasku zaman SMP loh. Maaf nih jadi TMI ya, too much information. Jadi next aja ya. Cerita kali ini kaitannya tentang kelompok nih Sobat Resah. Aku bacain ya yang pertama. Saat offline kelas itu pembagian kelompok aku gak tahu kelompok mana, dan pas hari H presentasi aku gak tahu harus ke kelompok mana. Aduh,
Maaf sebelumnya, apa nggak tanya-tanya kah? Kamu masuk kelompok mana? Kalau teman kelompoknya nggak ada yang ngasih tahu kamu masuk kelompok sama dia. Kalau di kelas aku pribadi sih, ada penanggung jawab matkulnya. Ini biasanya dia suka tulis kelompok di grup kelas gitu. Selanjutnya masih berhubungan sama kelompok. Sekaligus cerita terakhir di sesi kali ini. Aku bacain ya, Sobat Kesah. Hanaah dapat kelompok yang gak mau kerja sama sekali, alhasil kerjain tugas sendiri. Duh, emang kalau dapat kelompok kayak gini tuh bikin kesel sendiri ya. Mau marah-marah pun gak akan ada yang nanggepin. Kalau kayak gini sih, mending nanti kalau kejadian lagi, langsung bagi tugas aja. Sama tenggat waktu kapan harus kekumpulnya sih. Biasanya kalau gak nanggepin, tapi masih suka baca chat grup kan. Cara ini bukan cuma mempermudah kerjaan kamu loh, tapi bikin tugas kelompok juga bikin cepet. Selesai maksudnya. Kalau nggak bikin kesepakatan gitu sama konsekuensi sama-sama, jadi mau gak mau ya mereka bisa terima tugasnya dan kerjain deh. Gitu kira-kira sudah resah. Duh, gak kerasa nih, aku udah nemenin Sobat Resah dalam sesi cemas alias curhatan mahasiswa naas. Sebelum itu, aku mau kasih sedikit kata-kata penutup aja nih ya. Keluarga kamu di rumah gak akan paham struggle kamu di kampus. Temanmu gak akan ngerti bagaimana dinamika keluarga kamu saat ini. Sahabatmu juga kadang gak paham gimana perjuangan kamu. Even orang tua atau pasangan kamu pun belum tentu ngerti apapun yang lagi kamu alami saat ini. Kayak ketakutan, kekhawatiran, penyesalan, keputusan, maupun kesedihan. You only have yourself. Jadi yang kuat yuk semangat. Kalau banyak hal-hal naas yang dialami, jangan lupa bersyukur masih bisa hidup hari ini dan melewatinya. Jangan nyerah ya Sobat Resah, kita bakal baik-baik aja dan semua bakal berlalu. Jadi segitu aja ya kata penutup dari aku. Lain kali kalau misalkan ada yang mau dicurhatin lagi, boleh isi link sekreto yang kita sebar. Biasanya tiap minggu sih ada ya. Makasih ya Sobat Resah udah dengerin podcast kita kali ini. Bye! Lagi 3L, lelah, letih, lesu. Mau tahu nggak solusinya? Sini. Atasi dengan Lawak White Coffee. Kopi nikmat, nyaman di hati. Dapatkan di minimarket terdekat. Bingung? Bimbingan mahasiswa Linglung. Halo Sobat Resah, kembali lagi nih bareng kita di Resah Radio. Jangan bosan-bosan ya dengerin ceriwisan kita. Di sesi ini kita bakalan lebih seru banget nih karena kita bertiga. Kira-kira pada kepo gak sih ada siapa aja? Boleh dong dikenalin dirinya. Halo, balik lagi sama aku Sekar yang sebelumnya udah nemenin kalian nih di sesi sebelumnya. Nah, ada siapa lagi nih? Halo, aku Agis dan ada satu teman kita lagi nih yaitu Rizka. Hai, aduh jangan bosan-bosan ya dengan suara aku. Nah, di sesi bingung ini kita bakalan memberikan motivasi nih buat kalian yang lagi linglung banget menjadi mahasiswa. Kemarin kita sempat buka question box via sekretor dan ternyata banyak banget nih yang berkeluh kesah mengenai dunia perkuliahannya. Mungkin kita langsung bacain aja kali ya keluh kesahnya para sender ini. Pada penasaran gak sih? Penasaran dong. Oke, aku bakal bacain jawaban dari question box yang pertama. Kata sender ini, dia menjelang UAS gini, tugas-tugas UAS banyak banget.
Apalagi isinya project terus di semester ini. Ditambah lagi kerja kelompok. Dan kelompoknya itu gak responsif banget. Suka kesal dan bikin capek sendiri deh. Kayaknya kalau soal kerja kelompok itu kayaknya ini relate sih, lumayan relate kalau menurut aku. Aku sendiri pun pernah ngalamin di posisi kamu mungkin ya, kayak punya kelompok tapi gak responsif. Dan emang bikin capek sih, kayak seolah-olah kita tuh nanggung nilai-nilai mereka, padahal sebenarnya itu tanggung jawab bersama. Nah, kalau dari kamu sendiri, Riz, kamu pernah gak sih ada di posisi kayak gini juga? Kalau posisi kayak gini tuh pernah banget dan ini lagi ngerasain sih sebenarnya ya. Apalagi project UAS tuh jujurly ini kelompok semua dan agak ngebatin sih nanggepin orang-orang yang nggak responsif ini. Jadi ya bener kata si Sender, bikin capek sendiri emang pasti. Ya gimana ya, jadi tuh kayak ya masa ya aku kerja sendiri sih gitu. Ya, aku juga agak relate sih sama masalah ini. Kayak siapa sih yang nggak pernah melalui masalah ini? Kita udah waro-waro di grup, tapi ternyata nggak responsif. Kayak, ya Allah sedih, kok ini nggak pada respon, pada nggak suka nggak sama aku atau gimana nih? Sebenarnya kan kita bingung. Malah jadi nambah overthinking ya? Betul, jadi tuh siapapun yang dengar ini, kayak kita kan punya tanggung jawab masing-masing nih. Ya harus dilakukan, harus dituntaskan. Kalau emang ada kesibukan, nggak apa-apa bilang aja kok ke teman-temannya, ya nggak? Iya, bener banget. Jangan egois, jangan pengen dunia tuh ngertiin kamu selalu gitu. Betul, dan kalaupun kamu bingung nih masalah materinya atau apapun itu bilang aja, waduh aku bingung nih, nggak ngerti, jangan diem aja gitu. Oke, jangan hilang ya intinya. Jadi kita bingung sendiri ini kemana gitu. Mungkin kita bisa ngasih tips nggak sih sebenarnya buat Sender atau mungkin ya buat kita juga ya, mengevaluasi diri. Tipsnya gimana sih menghadapi kelompok yang nggak responsif ini? Oke, tips yang pertama, kalau aku jadi kamu, aku bakalan konsultasi langsung aja deh sama dosen yang bersangkutan. Gimana sih buat nanggepin teman kelompok aku yang gak ada kontribusinya atau gak responsif nih sama tugas-tugas yang harusnya kita kerjakan. Oke, kalau tips dari aku sih, kita mungkin bisa nge-reach out dulu ya teman-teman kita yang gak responsif di grup, kayak ayo dong cek grup segala macem gitu. Tapi kalau udah nge-reach out tapi masih gak ada respon, ya udahlah tinggalin aja. Oke, tips dari aku yang ketiga itu ini agak ya lumayan manjur sih ke aku gitu. Kalau aku tuh sering banget aku langsung bagi-bagi tugas ke mereka karena biasanya mereka tuh lebih sukanya ya udah ada pembagiannya gitu daripada buat diskusi di grup. Itu lebih lumayan manjur sih kalau di aku. Mungkin tipsnya bisa dicoba nih buat teman-teman semua. Betul, atau mungkin ada sobat resah yang punya tips lain, boleh banget tuh komen di kolom komentar ya. Nah, itu aja sih paling kalau tips dari aku dan Rizka dan Sekar tentang kelompok yang gak responsif buat kerjain tugas. Selanjutnya ada lagi cerita Sender yang bakal dibacain sama Sekar. Oke, kita langsung capcus ke cerita kedua nih. Asli udah ditarget bakal sempro, maksimal itu bulan Maret dan itu harus. Tapi tetap aja aku itu ngerasa insecure dan yang ada di pikiranku, nanti bimbingan bakalan lancar nggak ya? Apalagi kalau udah ngeliat teman-teman pada kelar sempro atau seminar proposal. Kenapa sih isi otakku tuh hal negatif terus ya sama apa yang mau dijalani? Waduh, ini overthinking banget ya. Nah, kebetulan aku nih ada satu tips dari senior aku yang udah lulus. Jadi tuh waktu kita ngerjain sempro sama skripsi, itu tuh kita harus setiap harinya ada progres. Walaupun itu satu kalimat doang, itu sangat berharga banget. Yang penting jangan sampai kamu satu hari itu nggak baca-baca skripsi kamu. Nantinya takutnya itu lupa, ya nggak sih? Nah, dari Kariska nih gimana? Oke, kalau tips dari aku, ini juga pengalaman dari kating-kating aku yang sering sharing-sharing nih tentang perskripsian mereka ataupun sempro. Mereka itu lebih ke memotivasi ya, lebih ke kayak jangan mager-mageran. Karena ya pastinya ada target yang dikejar, apalagi motivasi dari orang tua yang selalu dukung kita. Itu bisa banget nih untuk membangun semangat kita gitu lah ya. Kalau dari aku, ini yang agak riskan sih sebenarnya. Bisa menjadi salah arti dari motivasi dan melihat progres orang lain. Kalau kamu ngelihat progres orang lain yang mungkin
dia tuh lulusnya cepet banget, kayak 3,5 tahun udah lulus, udah sempro duluan, wisuda duluan, atau enggak dapat kerja duluan mungkin ya. Kayak ngerasa diri kita tuh lebih jauh gitu langkahnya. Kalau menurut aku sih nggak perlu ngerasa kayak gitu, karena setiap orang itu punya porosnya masing-masing untuk berlari dan mencapai tujuannya masing-masing. Nah, atau mungkin sender di sini masih bingung nih sama tujuan hidupnya. Kalau menurut aku, kebingungan yang sender alami saat ini tuh nggak perlu dirisaukan, cukup sender nikmati dan mencari jalan solusinya. Supaya apa ya? Supaya nggak terus-terusan stuck di situ gitu loh. Dan nggak ada yang tahu, isi dunia tuh nggak ada yang tahu. Kayak kita tuh nggak pernah tahu Tuhan tuh udah nyiapin apa di depan. Yang penting kita tuh selalu berusaha dan berserah diri sama apapun yang udah kita lakukan, supaya kita nggak kecewa sama hasilnya. Kayak lagu yang satu ini, tentang besok mungkin kita sampai dari Hindi. Tak ada yang tahu kapan kau mencapai tujuan, dan percayalah bukan urusanmu untuk menjawab itu. Bersender pada waktu, kuatkanlah dirimu atas pertanyaan yang memburu. Masa depan, pernikahan, pendidikan, pekerjaan, keimanan. Nah, gimana nih lagunya tadi? Nah, semoga lagu tadi bisa jadi motivasi sender di rumah ya, dan teman-teman yang lainnya. Nah, mungkin kita lanjut aja ya ke cerita yang ketiga. Oke, cerita ketiga ini relate sih sama diri aku sendiri dan mungkin juga teman-teman, yaitu lagi sering overthinking, capek hadepin temen kuliah. Aduh, ini mah relate banget ya buat kita ya. Ya. Kadang bukan capek ngadepin teman kuliah doang sih, kalau aku capek ngadepin diri sendiri juga. Iya, betul banget, ngadepin teman kuliah tuh butuh energi yang nggak sedikit gitu ya. Apalagi kalau teman kuliahnya tuh beda sifat sama kita, itu makin menguras energi nggak sih Kak? Iyalah, pastinya. Apalagi kalau kita tuh orangnya tuh gampang capek kalau lagi rame-rame sama orang banyak gitu ya. Introvert ya? Iya. Introvert geng. Betul, kayak kita tuh lebih suka sendiri kan. Yang kalau kita lagi diem itu padahal kita lagi capek, dikiranya lagi lu kenapa kok diem bae sih gitu. Tapi nggak ada salahnya nggak sih kalau kita tuh juga sesekali introspeksi diri. Takutnya dari kitanya sendiri yang salah gitu dalam menyikapi hal ini. Betul. Ya betul. Pokoknya kita tuh jangan sampai membatasi diri sama orang lain ya. Kayak kita harus berteman sama semuanya. Kita jangan membatasi diri, kayak kita ngejauhin diri dari dia, nanti kita dikiranya sombong loh. Betul, yang penting mah jangan overthinking lah gitu. Iya. Karena overthinking juga ya bikin pikiran juga capek sendiri nggak sih? Karena ya teman itu tuh bisa buat have fun. Betul. Semakin banyak teman nanti kamu juga bakal happy sendiri kok. Dari yang kita dengerin nih Sobat Resah, yang dari tadi diceritain sama sender-sender dan kita tanggepin, kayaknya emang relatable banget gak sih? Bener banget. Buat kita nih kayak mahasiswa-mahasiswa yang, apalagi aku ya basically gitu, literally basically mungkin masih ngerasain banyak kebingungan juga sebagai mahasiswa waktu ngadepin masalah-masalah yang ada di dunia perkuliahan. Nah bener banget tuh, apalagi kalau nanti udah waktunya skripsian. Iya sih. Udah dari sekarang deg-degannya ya. Oh ya, mungkin sebelum closing nih boleh kali ya kita kasih tips dan solusi kuat mental menghadapi dunia perkuliahan dan menjadi seorang mahasiswa. Itu mungkin dari aku sendiri, kalian tuh jangan banyakin overthinking deh, karena itu bikin pikiran capek dan harus stay positive thinking. Kalau dari aku, jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan, karena itu tadi overthinking dan jaga kesehatan itu dua hal yang berkesinambungan, sebagaimana yang dipaparkan oleh seorang ahli. Orang yang sehat itu cenderung akan bahagia dan senang ketimbang orang yang sakit. Nah, melihat fenomena-fenomena ini, jadi semoga bisa nyadarin Sobat Resah di rumah
buat nggak overthinking atau stay positive vibes, punya pikiran yang bagus, yang baik, dan menjaga kesehatan karena itu bakal ngaruh sama kebahagiaan Sobat Resah di rumah. Oke, kalau dari aku sih ini agak berkaitan ya sama Kak Agis. Yang penting jangan sampai waktu tidur kamu itu berkurang banget. Tetap tidur 8 jam sehari, jangan begadang karena pasti berpengaruh banget ke besok harinya. Nanti kamu gak seger sama aja bohong. Wah, gimana nih? Jujur pembahasan sesi ini tuh sangat memberi motivasi banget nih. Iya, Khususnya buat kita mahasiswa-mahasiswa yang sering overthinking. Ya, Lagi linglung, kebanyakan tugas. banyak banget nih yang dipikirin. Tuh, semoga juga pembahasan kali ini dapat menginspirasi dan memberikan motivasi bagi mahasiswa di luar sana gak sih? Buat Sobat Resah di rumah yang lagi dengerin podcast kita mungkin ya. Nah, abis ini nggak boleh overthinking lagi ya. Benar, kamu pasti bisa kok. Kita percaya banget sama kalian. Oke. Mungkin kita cukupkan di sini aja kali ya. Tapi jangan lupa masih ada sesi terakhir nih dan masih bareng-bareng kita juga. Dan gak kalah serunya dari sesi-sesi sebelumnya. See you next season, guys. Bingung mau ngeluh sama siapa? Resah Radio, solusi dari segala keluh kesah dan Masalah yang mengeruh, oh perasaan yang rapuh. Curiga, curhatan ciwi-ciwi galau. Gak kerasa ya kita udah ada di sesi terakhir. Kira-kira Sobat Resah pasti kepo ya. Kita bakalan bahas apa sih di sesi terakhir ini? Pembahasan di sesi terakhir ini gak kalah menarik dari 3 sesi sebelumnya loh. Dimana kita bakalan seru-seruan membahas curhatan ciwi-ciwi yang sering kali galau terhadap suatu hal. Misalnya rasa percaya diri yang kurang, bingung mau ngampus tapi outfitnya itu-itu aja, ataupun galau karena gagal jadian sama teman kelasnya. Haha. Sobat Resah ada yang relate gak nih? Waduh, pasti banyak banget permasalahan ciwi-ciwi yang bikin galau ya. Kira-kira apa dan gimana sih solusi biar Sobat Resah kita gak galau-galau lagi? So girl, this is your time. Kemarin kita udah buka question box dan diisi sama salah satu sender yang udah bagiin ceritanya nih. Jadi, sender ini galau karena mantan pacarnya itu cantik banget katanya. Waduh, kayaknya kalau yang ini relate deh sama aku. Tapi literally emang iya sih, kita tuh kadang yang berperan jadi orang baru di hidup seseorang tuh suka ngerasa kurang dari seseorang yang sebelumnya di hidup dia gak sih? Entah ngerasa gak secantik, sepinter, atau sekaya, atau seperfect mantannya gitu. Ya istilahnya gitulah ya. Tapi ya emang kalau dipikir-pikir, sebenarnya yang kita butuhin tuh cuman keyakinan aja gak sih? Yakin kalau setiap masa ada orangnya dan setiap orang ada masanya. Ya terdengar menyedihkan sih, memang. Cuman kalau kita gak pernah yakinin diri sendiri ya susah. By the way, buat cowok-cowok di luar sana yang mungkin ceweknya sekarang lagi ngerasa insecure sama masa lalu kamu, gampang kok cara ngatasinnya. Cukup yakinin aja kalau cewek kamu yang sekarang itu berharga. Dan buat kamu yang lagi ada di posisi ini, udah ya. Setiap orang pasti punya masa lalu dan semua orang itu punya value. Bisa jadi doa pacar kamu buat dapetin pasangan yang lebih baik itu dikabulin lewat kamu. Kamu cantik dari hatimu, seperti lagu Cherry Bell yang judulnya Beautiful. Nah, question box yang selanjutnya diisi sama sender yang bilang, mau move on please. Buat yang kali ini sih agak effort ya ngejelasinnya. Ngomongin soal move on, siapa sih yang gak mau move on cuy?
Setelah biasanya apa-apa selalu sama-sama, tiba-tiba harus berjalan sendirian tuh emang gak mudah. Kita selalu ngerasa kalau sebagian diri kita tuh ada sama dia, dalam dirinya. Tapi satu-satunya cara yang bisa kita lakuin kalau kita belum benar-benar bisa ngelepasin dia, ya satu-satunya cara ya menikmati kesedihan yang ada. Nikmatin rasa kangennya, nikmatin rasa rindunya, rasa sedihnya, rasa kehilangannya, kesepiannya. Emang sih kadang sewaktu-waktu kita pasti nanya, dia lagi ngapain ya? Lagi sama siapa ya? Biasanya di jam segini kita lagi sleep callan nih. Terus kalau nggak sleep callan sama aku, dia ngapain ya? Main game sama siapa ya? Itu pasti bakalan terngiang-ngiang selama kamu belum bisa ngelepasin dia di hidup kamu. Untuk menjadi kuat, kadang kita cuma perlu menikmati rasa sakitnya dan membiarkannya pergi perlahan-lahan dengan sendirinya. Walaupun kadang kita selalu bertanya-tanya, kalau emang kita nggak bisa nyatu, kenapa harus ketemu? Kayak lagu yang satu ini. Bila tak menyatu, mengapa harus dirimu? Dan sekarang engkau telah pergi, lenyaplah semua tentangmu. Hati berisi diri, harap untuk kembali. Ku paham kamu takkan bisa, kan ku simpan segala angan. Usah kau berlari, ku tak akan bertahan lagi. Biar ku abaikan kebutuhan hati ini kasih. Ya kurang lebih kayak gitulah ya. Emang lagunya Khalid J ini bener-bener nyentuh ke hati, menusuk ke dalam jiwa raga, ke dalam sanubari yang gak bisa dijelasin pakai kata-kata. Dan buat mbaknya atau sender yang pengen move on mulai sekarang, jangan lupa buat menikmati rasa sakitnya dan biarkan dia pergi menghilang dengan sendirinya. Kalau cerita yang kali ini beda nih sama yang tadi. Kalau yang kali ini sendernya cerita soal pertemanan. Sender ini galau gara-gara ditinggal teman-temannya nugas. Kalau ngomongin soal pertemanan tuh emang agak gimana ya? Karena di saat-saat sekarang, di saat-saat orang masing-masing nyari masa depannya, kita tuh emang harus punya sikap individualisme. Dan mungkin yang dilakukan temen sender itu ya salah satu sikap individualismenya dia. Cuman sender gak perlu sedih, karena pada dasarnya kita itu saat ini hanya bisa bergantung sama diri sendiri dan gak bisa ngandelin orang lain buat ngikutin kemauan kita atau keinginan kita. Walaupun sender ditinggal nugas sama teman-teman, tapi sender harus tetap bisa doain teman-teman supaya mereka jadi lebih baik ke depannya. Kayak lagunya CJR yang satu ini. Pasti ada tantangan yang berat di setiap perjalanan yang hebat. Takkan berakhir di sini, semuanya akan jadi lebih baik. Walau kita tidak lagi berlari bersama lagi, tetapi doaku ini selalu untukmu. Sampai suatu hari nanti kita akan bersama lagi, berbagi cerita terbaik dari hidup ini. Nah, buat sender yang kali ini agak menyentuh hati sih sebenarnya. Karena sender yang kali ini tuh bilang kalau dia tuh nggak lagi galauin apa-apa selain galauin masa depannya. Siapa sih yang nggak galauin masa depannya? Kayaknya semua orang mengkhawatirkan sesuatu yang belum pasti yang bakalan terjadi nggak sih?
Sama kayak kita atau di usia-usia kita yang sekarang. Dan buat sobat resah di rumah yang lagi mungkin ngalamin quarter life crisis atau lagi mencari tujuan hidup yang entah nggak tahu mau kemana. Tapi itu adalah sebagian proses dari hidup kita yang perlu kita nikmati, perlu kita syukuri, dan perlu kita pelajari supaya kita bisa jadi lebih baik ke depannya. Kayak isi lagunya It Gitaf yang bilang kalau dewasa itu emang semenakutkan itu sih. Sudah di kepala dua, harus mulai dari mana? Ambisiku bergejolak, antusias tak karuan, banyak mimpi-mimpi yang kan ku kejar. Lika-liku perjalanan, ku terjebak sendirian. Tumbuh dari kebaikan, bangkit dari kesalahan, berusaha pendamkan kenyataan bahwa takut tambah dewasa, takut aku kecewa, takut tak seindah yang kukira. Takut tambah dewasa, takut aku kecewa, takut tak sekuat yang kukira. Nah, segitu aja buat sesi kali ini. Meski sering terjatuh, Dan thanks tuh buat sender-sender yang udah meluangkan waktunya untuk menceritakan segala keluh kesah dan kegalauan-kegalauannya ke Resah Radio. Buat sender-sender di rumah atau sobat resah di rumah yang pengen curhat tanpa takut dijudge, bisa langsung DM ke Instagram kita atau stay tune sama question box kita yang bakal kita share di setiap minggunya ya. Thank you and see you on the next episode. Bye-bye girls! It's a wrap! Gak kerasa banget ya kita udah berbincang-bincang selama 1 jam. Dari cerita-cerita yang dikirim dari Sobat Resah, kira-kira menurut kalian yang mana nih yang paling menarik? Boleh banget di komen di kolom komentar ya. Nah, buat kalian yang mau lebih tahu info menarik lainnya dan lagi bingung nih pengen ngeluh sama siapa, langsung aja kirim keluh kesah kalian melalui DM Instagram @resahradio. Dan stay tune terus ya. Bye Sobat Resah, be happy and enjoy your life.